Welcome back to Traf Channel. Kembali lagi bersama gue Bowo, dan hari ini ya hari Fun Friday, dimana kita mencoba untuk memasak sesuatu ya. Ini piring kosong ya, nggak baik banget kalau misalnya piring ini tetap kosong. Nah makanya hari ini kita mau coba buat yang kemarin kan makanannya manis-manis terus ya. Sekarang makanan yang asin nggak apa-apa kali ya. Nah hari ini kita mau membuat kentang goreng nih dengan bahan-bahan yang gua rasa cukup mudah untuk ditemukan ya. Jadi kita langsung aja bahan-bahan yang kita butuhkan, nanti sambil berjalan bahan-bahannya akan muncul. Oke, jadi hari ini gua bakal pakai kentang ya. Kentangnya nih gua taruh dulu ya. Wah, kentangnya gede-gede ya. Nama juga kentang goreng. Oke, nah gue pakai 3 kentang, 1, 2, dan 3. Oke, nah kentang gorengnya seperti apa nanti jadinya? Nah kita ikuti dulu prosesnya ya. Nah proses pertama ini dari kentang yang tadi kita punya ya. Nah ini harus kita cuci dulu nih sampai bersih ya, dengan menggunakan air yang mengalir seperti ini ya. Nggak usah pakai sabun, nggak apa-apa, ini kita cuci saja sampai bersih. Oke, dan ini kita terapkan juga ke kentang-kentang kita yang lainnya. Nah setelah kita cuci ya dengan bersih ya, pastinya warnanya akan seperti ini ya, basah ya. Dan setelah dicuci bersih, yang kita siapkan adalah alat ini. Alat ini berguna untuk mengupas kentang. Jadi ketiga kentang ini harus kita kupas dulu, nanti kita potong ya menjadi 4 atau 6 bagian, baru nanti kita rebus. So kita kupas dulu kentangnya, oke? Nah, tahap selanjutnya setelah kita tadi kupas ya jadi cukup bersih. Ini sorry ya guys, udah gua potong sebagian karena tadi ada beberapa bagian dari kentang yang busuk. Nah, seperti misalnya contohnya seperti ini kan terlalu besar ya untuk direbus, walaupun bisa. Nah, tapi saran gua sih sebaiknya kita potong-potong menjadi bagian kecil seperti ini. Jadi kalau misalnya kita potong kecil gini kan jadi lebih gampang ya. Jadi ini kentang kita potong menjadi beberapa bagian. Nggak usah 6 juga rasanya, terlalu kecil ya. Nah misalnya dipotong ke dalam 4 bagian sebelum nanti kita rebus. Karena nanti ketika ini dipotong sebetulnya ini akan mempermudah di proses pembuatan setelahnya gitu. Jadi saran gua gunakan pisau ya, kita bisa potong kentangnya menjadi bagian-bagian kecil seperti ini. So next step selanjutnya adalah saatnya kita merebus. Nah, tahap selanjutnya adalah kita siapkan tempat buat merebus ya. Nah, kita tuangkan air yang matang ya. Jadi jangan pakai air keran sih saran gua ya. Kita tuang terus sampai kurang lebih setengahnya ya. Nah, bisa dikira-kira. Nah, setelah kita tuangkan, kita didihkan dulu sebentar. Nah, setelah kita didihkan, tunggu sampai agak mendidih, baru nanti kentangnya kita masukkan. Setelah airnya mendidih seperti ini, kita bisa masukkan kentangnya satu per satu, tapi hati-hati ya, ini airnya panas. Oke, kita masukin kentangnya satu persatu. Bisa kalian lihat ya, ini kentangnya semua udah masuk, sudah terendam dengan baik. Nah, yang di sini yang cukup tricky adalah kita harus pastikan kentangnya itu lembut ya. Caranya seperti apa ya, sambil kita merebusnya seperti ini ya. Kita bisa gunakan garpu untuk ngetes nih, kalau misalnya masih keras, oh berarti masih kurang ya. Kita tunggu sampai kentangnya lembut. Estimasi waktu sih kurang lebih sekitar 15 menitan. Oke, jadi sambil seperti ini bisa kita tes nih, kalau misalnya masih keras, oh ini masih keras, kita rebus kembali sampai cukup lembut kentang.
setelah tadi kita rebus ya, memang memakan waktu cukup lama sampai kentangnya lembut ya, karena setelah ini teknik selanjutnya yang akan kita gunakan adalah kita harus membuat menghancurkan kentang ini ya. Jadi kita gunakan saringan seperti ini, lihat ini masih ngebul-ngebul ya. Kita gunakan saringan dan kita gunakan sendok. Yang kita lakukan adalah seperti ini ya, jadi kita tekan kentangnya sampai halus seperti ini ya. Nah setelah itu, nah bisa kalian lihat nanti ya di bawahnya, nah di bawah ini ya, nah ini tuh nanti, nah ya ini tuh nanti ada sari-sari dari kentangnya. Nah ini yang kita nanti taruh di mangkok untuk kita buat menjadi kentang goreng. Oke, selamat menumbuk. Sambil kita menunggu tumbukan jadi ya, ada beberapa bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah ini ya, di sini kalau kalian lihat ini ada gula, ada lada dan ada garam ya. Dan juga di sini kita pakai tepung maizena, ini perkiraan sekitar 2,5 sendok makan ya. Ada keju ya, sekalian promosi. Kita bisa pakai keju di sini, dan tambahan lainnya adalah garlic bread. Nah, nanti ini akan kita satukan ke dalam adonan kentang tadi. Oke? Nah, setelah tumpukannya jadi ya, kita bisa Setelah kentang tumbuknya jadi, kita bisa gunakan irisan tipis-tipis keju seperti ini ya, keju cheddar yang tadi kita punya, untuk menambah rasa asin ya dalam kentang gorengnya ya. Nah ini kembali lagi tergantung para travelers nih. Kalau misalnya kalian suka yang keju banget ya silahkan tambahkan agak banyak, tapi kalau misalnya yang penting ada rasa asin ya, nggak usah terlalu banyak juga sebetulnya nggak masalah ya. Jadi kita iris kejunya seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan tepung maizenanya ya, terus kita tambahkan juga tadi yang sudah kita siapkan gula, garam dan lada ya, yang sudah kita siapkan. Nah ini tinggal dimasukkan saja. Oke ya, jadi bahan-bahan yang tadi kita sudah siapkan jangan lupa dimasukkan semua ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah terus setelah itu kita pakai tadi garlic breadnya ya. Ini karena agak susah jadi nah kita kira-kira garlic breadnya kurang lebih sekitar setengah sendok makan ya. Terus kita aduk bahan ini ya sampai merata. Setelah tadi adonannya kita campur ya dengan berbagai bahan yang sudah kita masukkan tadi, dan setelah kita aduk ya, dengan kita campur dengan merata. Nah adonan ini kita pindahkan ke plastik ini ya, kita tinggal bentuk sesuai dengan keinginan kita. Tapi memang kelemahannya adalah bentuknya mungkin tidak akan sempurna seperti yang biasa kita beli ya kentang gorengnya. Tapi kalau soal rasa, gua jamin kentang goreng buatan kita ini nanti akan terasa sama enaknya dengan kentang goreng yang kita beli di luar sana. Oke, nah step selanjutnya tinggal kita potong-potong dan nanti akan kita goreng. Setelah tadi adonannya kita bentuk ya ke dalam bentukan yang sesuai dengan keinginan kita, setelah kita siapkan nih minyak panas, kita tahap selanjutnya adalah kita goreng ya. Nah tinggal digoreng saja. Nah tadi karena adonannya sebetulnya cukup banyak ya, jadi gue buat cuma setengah, karena sebetulnya bisa dibuat juga sih tadi sisa adonannya buat makan berapa orang mungkin ya. Buat ngemil sih sebetulnya nggak kerasa, tapi karena gue pengen buatnya nggak terlalu banyak, jadi gue buat secukupnya. Nah ini tinggal proses menggoreng ya, seperti biasa ketika warnanya sudah mulai coklat keemasan, kalian bisa langsung angkat saja hasil gorengannya dan nanti bisa kalian sajikan. Oke, selamat menggoreng. Sudah jadi. Nah ini kentang gorengnya ya, bisa
para travelers lihat ya, warnanya sudah keemasan sekali dan terlihat enak ya buat dimakan ya. Cuma sekali lagi memang kalau bentuk sih memang sempurna yang di toko-toko ya. Tapi soal rasa sih gua bisa jamin ini enak banget. So hari ini kita buat kentang goreng. Kalian bisa coba di rumah. Selamat menikmati.